Kalau kemarin tepatnya pemirsa, saya bertanya dengan saksi yakni Bapak Suroto mengenai bagaimana ia melakukan evakuasi terhadap Vina dan juga Eki. Malam hari ini pun menjadi pertanyaan adalah apakah benar bahwa Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari almarhum Eki diperiksa oleh Propam Polri. Sebelumnya rekan saya Prita Zega sudah melaporkan langsung dari Polres Cirebon Kota dan tampaknya belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Harapannya pemeriksaan ini membuat kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini terang benderang. Itu yang saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah hadir Pak Kudri Sitompul, pengamat hukum pidana kita. Selamat malam Pak Kudri. Malam, Caca. Saya juga sudah bersama dengan Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Pak Beni, selamat malam. Dan saya juga sudah tersambung dengan Pak Jogi Nainggolan, merupakan kuasa hukum dari 5 terpidana. Pak Jogi, selamat malam. Malam. Ya. Sebelum saya ke Pak Jogi, saya mau tanya dulu kepada Pak Beni. Pak Beni, harusnya Pak sudah dapat informasi. Karena tadi reporter saya di Polres Cirebon Kota ini nggak dapat info, Pak. Benar tidak Ibtu Rudiana diperiksa Propam hari ini? Ya, mohon sabar. Pasti nanti akan dirilis. Tapi setidaknya kami ingin menyampaikan bahwa ketika mulai rame, kami dari Kompolnas sudah mendorong mohon dilakukan audit investigasi. Dan itu langsung direspon cepat oleh Mabes, sudah diturunkan tim untuk audit investigasi. Supaya beriringan antara audit investigasi yang akan merunut, mengecek apakah apa yang dilakukan oleh penyidik itu sesuai SOP, ada penyimpangan atau tidak, siapa saja yang melakukan penyidikan. Ini berjalan, kasus Peggy berjalan. Siapa tahu nanti temuan ini akan berkontribusi pada penyidikan kasus Peggy. Nah, dalam konteks ini memang ketika tim audit investigasi turun, mulai menemui masing-masing penyidik yang dulu terlibat, dan ternyata mereka juga diperiksa dalam kasus Peggy untuk dikonfirmasi proses BAP-nya dan sebagainya. Kenapa ada yang nyabut perkara, keterangan dan sebagainya, termasuk temuan masalah foto di mana ada luka-luka dari para tersangka pada saat itu. Nah, dalam konteks ini mau menduga atau mau, kalau fakta nunggu ya? Ya. Kalau menduga kira-kira begini, ketika mulai diributkan bahwa pelapor yang orang tua korban, notabene orang tua korban, membuat laporan, itu sudah langsung menunjuk beberapa nama. Tentunya pertanyaan muncul, dari mana? Bagaimana memperolehnya? Apakah memperolehnya sudah sesuai prosedur penyidikan? Siapa yang melakukan? Dasarnya apa? Adakah administrasi penyidikan juga dibikin? Misalkan seperti itu. Nah, seandainya memang konteksnya Propam turun ke sana, dalam kaitan itu tentunya akan berbicara masalah adakah konflik kepentingan. Kita paham betul, kita juga bisa merasakan bagaimana seorang ayah yang kehilangan anaknya. Rasa simpati, empati kita ada. Namun dalam konteks pelaksanaan tugas tentunya seharusnya menghindari konflik kepentingan, maka tidak boleh ikut campur. Biarlah Kasat Reskrim yang bekerja. Paling hanya membantu informasi, tambahan informasi dan sebagainya. Tetapi tidak terjun langsung. Kira-kira itulah. Saya ke Pak Jogi, dari jawaban Pak Beni Mamoto adalah ketika kalau memang benar hari ini Propam Polri memeriksa Ibtu Rudiana pun tidak serta-merta Ibtu Rudiana kita katakan bersalah dalam kasus ini. Ini masih dalam tahap pendalaman. Nah, saya ke Pak Jogi, kalau menurut Pak Jogi sebenarnya kapasitas dari Pak Ibtu Rudiana dalam kasus ini seperti apa? Karena ada anggapan seorang ayah, anaknya meninggal dunia, dia anggota dari kepolisian. Wajar akan menggunakan apapun untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuhan terhadap anaknya. Seperti apa Pak Jogi? Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Nah, bolehlah kita bicara dalam konteks yang sifatnya pragmatis karena ada hubungan antara orang tua dan anak. Tapi kita harus kembalikan kepada hukum yang bersifat normatif. Kalau kita runut daripada tindakan-tindakan dari saudara Rudiana,
yang bisa kita kategorikan sebagai tindakan yang bersifat abuse of power dikaitkan dengan fakta hukum, itu jelas-jelas bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh undang-undang. Sebagai contoh sederhananya, ini kan laporan polisi baru dibuat setelah dilakukan penangkapan. Itu satu tragedi yang sangat merusak tatanan hukum Indonesia. Nggak boleh seperti itu. Yang kedua, interogasi yang dilakukan oleh saudara Rudiana bersama dengan anak buahnya di unit narkoba itu juga menyimpang daripada prinsip-prinsip due process of law. Itu nggak diperkenankan. Walaupun di dalam persidangan kita sudah mengatakan bahwa kami turut belasungkawa atas berpulangnya daripada anak Pak Rudiana termasuk juga korban saudara Pina. Tentu ini kan dikembalikan kepada norma hukum dulu. Jangan ibaratnya karena emosional dan mendapatkan informasi yang keliru dan sesat dari saudara Aib dan Dede yang ada latar belakang historisnya. Aib dan Dede ini pernah dipermasalahkan oleh warga setempat dan bukan hanya klien kami karena dia membawa seorang wanita yang tidak patut ke tempat kerjanya dia. Itu ada historinya sehingga kami melihat ada hubungan yang tidak harmonis antara Aib dan Dede terhadap warga setempat dan akhirnya korbanlah klien kami. Nah, di dalam berita acara juga bisa kami gambarkan kok apa yang disampaikan oleh Rudiana dalam BAP-nya, bahwa klien kami kan dituduh sebagai bagian daripada geng motor Monreker. Padahal sudah secara jelas bahwa klien kami ini tidak ada sangkut pautnya dengan geng motor yang ada di kota Cirebon. Dan mereka adalah kuli-kuli kasar dan kuli bangunan. Ini kan sangat ironis tuduhan tersebut. Nah, harusnya seorang petugas terlepas dia katakanlah di bidangnya, kalau dia mau melakukan penyelidikan, ya boleh-boleh saja, tidak dilarang oleh undang-undang setiap anggota polisi. Tetapi apabila kita kembalikan kepada normanya, maka Rudiana harusnya berkoordinasi dengan unit yang tepat membidang itu. Kira-kira begitu tanggapan saya. Pak Jogi, sekarang saya mau mendalami lagi. Ribut-ribut keterlibatan Ibtu Rudiana atas kasus ini, penetapan 8 terpidana. Apakah baru sekarang atau 8 tahun lalu itu juga sudah dikomplain, diributkan dalam persidangan atau pemeriksaan kepolisian, bagaimana? Baik. Jadi sebenarnya bukan sekarang, dari dulu juga kami sudah melakukan suatu protes keras kan kepada rekan-rekan kita penyidik di sana, dan saya pernah mendatangi kepolisian Resort Cirebon Kota. Hanya pada saat itu kan Rudiana nggak sempat ketemu sama kita. Kami melihat ada sebuah paparan di bor itu yang seolah-olah menggambarkan ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh klien kami, padahal itu semua omong kosong. Nah, kenapa kami katakan omong kosong? Setelah kami mendapatkan satu keterangan dari berbagai pihak di sana, di malam kejadian itu, klien kami sudah seperti yang saya jelaskan terdahulu, hanya berada di 2 titik, yaitu di depan rumah Ibu Nining dan berpindah mereka ke rumahnya Pak Kasren, yang salah satu daripada kumpulan anak-anak muda itu adalah putranya sendiri bernama Kapi. Nah, ini kan jelas menggambarkan bahwa keberadaan daripada klien kami bersama dengan yang lainnya, ada Okta juga, ada Udit juga ya, tidak ada kaitannya dengan TKP yang terjadi di flyover. Nah, ini kan sangat berbahaya apabila ada tindakan-tindakan tidak produktif ya dan tidak didukung oleh data, dilakukan tindakan-tindakan penangkapan terhadap orang lain. Ini tidak membangun suatu hukum yang baik di Indonesia. Oke, sekarang saya ingin ke Mas Saiful, kuasa hukum dari keluarga Vina. Bagaimana tanggapan keluarga Vina atas pemeriksaan Ibtu Rudiana? Menurut Anda, apakah ada yang berlebihan dilakukan oleh Ibtu Rudiana dalam menemukan 8 terpidana? Karena ada anggapan kalau tidak didorong oleh Ibtu Rudiana, sulit juga untuk menemukan 8 terpidana yang melakukan pembunuhan. Iya, kalau dari kami sendiri bahwa pemeriksaan terhadap Pak Rudiana itu ya wajar-wajar saja, sah-sah saja. Karena memang saat itu beliau selaku polisi ya, meskipun memang unitnya berbeda, unit narkoba, kemudian beliau berinisiatif untuk melakukan itu. Menurut kami ini sah-sah saja, namun catatannya adalah bagi kami saat ini perlu ada transparansi terkait dengan proses penyelidikan. Kami jujur, kami pengacara Vina baru sekarang, kami tidak tahu proses sebelumnya. Namun yang menjadi catatan kami adalah di saat ini banyak hiruk pikuk oleh netizen ataupun publik, terkhususnya warga Cirebon, mengatakan bahwa misalnya nih, proses selama penyelidikan dan penyidikan
sampai masuk pada tahapan dakwaan dan penuntutan, bahkan sampai putusan. Itu mengatakan warga masyarakat dan bahkan beberapa orang mengatakan bahwa ini tidak sesuai. Artinya orang yang kemudian ditangkap ini tidak sesuai. Lalu ada lain pihak juga mengatakan bahwa oh ini memang benar pelakunya. Sudah ditangkap 8 orang, sisa 3 yang DPO. Nah, informasi ini kami pegang. Nah, sedangkan kami mendengar informasi dari pihak keluarga korban sendiri, dalam hal ini adalah orang tuanya almarhumah Vina, ya kami mendapatkan informasi hanya berdasarkan daripada BAP. Gitu. Jadi BAP awal, mulai dari penyelidikan sampai penyidikan di tahapan Polres sampai ke Polda, kami hanya mendapatkan data itu. Dan kami sampai saat ini hanya bersandarkan kepada putusan pengadilan. Dalam hal ini adalah proses semua yang ada itu telah dituangkan di dalam putusan pengadilan. Mulai dari kronologi, siapa yang melakukan, sampai terjadi pembunuhan, kami hanya sebatas itu. Namun, apabila hari ini terjadi kesimpang siuran dengan mengatakan bahwa oh ini tidak transparan, oh ini tidak, itu mungkin bukannya ruang kami untuk menjelaskan itu. Tapi pada prinsipnya, kami sampai hari ini harus DPO yang masih 2, ataupun dalam hal ini adalah 3 orang, kami perlu sampai ada keadilan bagi Vina itu adalah menangkap 2 DPO lainnya. Terlepas daripada hari ini terkait dengan Peggy, benar atau tidaknya Peggy itu seorang yang melakukan perbuatan pidana, kami serahkan semua ke kepolisian. Kami percaya kepada kepolisian. Tapi dengan catatan bahwa polisi harus melakukan ini secara transparan. Mulai dari penetapan kasus tersangka terhadap Peggy-nya dibuka secara umum, lalu memberikan gimik wajahnya atau sketsa wajahnya itu harus disampaikan ke publik, atau ada foto aslinya itu harus disampaikan ke publik supaya perkara ini tidak simpang siur dan masyarakat melihat ini secara objektif. Mungkin seperti itu. Ditahan dulu Mas Saiful, sekarang saya ke Pak Kudri. Dalam aturan hukum pidana Pak Kudri, ketika ada 8 terpidana atau 8 tersangka kemudian dihadirkan dalam persidangan, sekarang itu yang dipermasalahkan karena keterlibatan Ibtu Rudiana. Sebenarnya mengganggu proses karena ini kasus sudah inkrah. Bagaimana Pak? Jadi begini, mesti dipahami ya bahwa proses hukum acara pidana itu kan adalah mengenai prosedur ya. Proses-proses bagaimana pemeriksaan di penyidikan, penuntutan, di muka persidangan dan di pelaksanaan hukuman. Apabila proses-proses ya baik di tiap tingkatan itu tidak memenuhi aturan, akibatnya adalah prosesnya itu tidak sah. Ya kan? Nah sekarang pertanyaannya ya kalau misalnya ini kan perkara sudah inkrah, ya kan? Nah sekarang mau diperiksa. Nah ini kan betul atau tidak betul kalau kita dengar dari keterangan Pak Beni kelihatannya benar ini, karena secara cuman Pak Beni kan nggak mau bilang iya, tapi kita dengar bahwa itu kan karena Kompolnas sudah meminta untuk memeriksa seperti ini gitu kan. Nah ini kelihatannya polisi akan mau kembali ke titik nol. Ya sebagaimana sih sebenarnya kayak begini gitu loh ya. Nah kalau ini memang terbukti jadi ada unlawful proses ya kan, itu akibatnya nanti bisa semua proses-proses yang itu menjadi tidak sah. Karena begini ya kan, yang punya perkara untuk menyidangkan ke pengadilan itu penuntut umum, kejaksaan. Ya kan? Ya dia yang istilahnya dia yang punya perkara, ya. Tapi kan penuntut umum didasarkan adalah berkas-berkas yang ada di penyidikan, ya. Nah, mestinya sebelum dinyatakan lengkap P21, kejaksaan itu kan mestinya meneliti ya baik prosedur maupun substansinya telah memenuhi unsur-unsur kira-kira tindak pidana apa yang mau didakwakan gitu loh. Ya, itu kan sebenarnya dari jadi apa yang saya ceritakan ini ya di dalam sistem peradilan pidana kita ada namanya diferensiasi fungsional. Jadi undang-undang itu sudah mendesain bahwa ada check and balance ya. Setiap tingkatan itu ada check, ada kontrol. Nah, sekarang di pengadilan hakim itu mestinya jadi apa keterangan. Jadi keterangan saksi dan keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan di muka pengadilan. Ya, tetapi kan hakim itu menanya ya, gimana dulu pemeriksaan? Jadi selalu dulu pernah diperiksa polisi, pernah buat BAP. Jadi BAP-nya itu menjadi pegangan. Nah, mestinya karena peradilan pidana itu
mencari kebenaran material, mestinya hakim tidak semata-mata percaya terhadap berita acara ini. Ini yang menjadi proses ini. Jadi kalau kembali ke pertanyaannya Caca, akibatnya kalau memang betul ini dahulu itu tidak memenuhi prosedur, ya kan? Ini kan menjadi bukti baru ya untuk menunjukkan PK bahwa ini semua pemberkasan itu tidak sah kalau karena tidak memenuhi aturan. Akibatnya apa? Itu bisa semua orang itu dibebaskan. Ya, betul. Karena ini prosesnya. Ini mesti dipahami ya oleh publik bahwa ini sangat penting. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pemeriksaannya Pak Rudiana itu karena pelanggaran hukum atau pelanggaran etik? Ya kan, jadi kalau ini kita juga nggak tahu apa nanti yang kita. Jadi kalau misalnya pelanggaran etik mungkin itu hanya menyebabkan hanya ke personal tetapi kalau dapat teguran secara etik begitu ya. Baik, ya. Itu yang nanti akan saya tanyakan kepada Pak Jogi. Menurut versi dari Pak Jogi, dalam tanda kutip apa peran dari Ibtu Rudiana dalam kasus ini? Kalau informasi yang beredar mulai dari penangkapan, interogasi, dan apakah ini membuat hal ini menjadi sangat fatal sehingga putusan yang sudah inkrah pun dianggap tidak sah, pemirsa? Sesaat lagi. Karena malam hari ini kita berfokus mengenai dugaan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, pemirsa, yang kabarnya diperiksa oleh Propam Polri. Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Jogi. Pak Jogi, kalau versi dari Anda, sekiranya apa sih peran-peran penting yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana terhadap kasus ini atau klien Anda? Benarkah bahwa menemui saksi Aep dan Dede, melakukan penangkapan, melakukan interogasi, seperti apa? Baik, ya itu semua dilakukan oleh yang bersangkutan. Ya, kita nggak boleh ibaratnya nih melakukan suatu kebohongan di dalam penyampaian informasi, dan itu faktanya. Bila mana pada saat itu Pak Rudiana, ya bersabarlah, makanya dalam rangka mendapatkan informasi yang sesat dari seseorang. Permasalahan tidak seperti ini, dan klien kami pun tidak akan pernah dihukum seumur hidup. Dan ternyata sekarang juga saksi rekayasa yang dihadirkan di ruang persidangan yaitu Liga Akbar sudah membuka terang-terangan bahwa dia tidak pernah melintas di jalan depan SMP itu yang seolah-olah cerita itu kan waktu itu benar. Ya, mereka dilemparin, dikejar. Sekarang kan terkuak. Walaupun pada saat itu kan Liga Akbar hadir dalam persidangan dengan seyakin-yakinnya meyakinkan hakim. Tapi kami juga tidak percaya pada saat itu. Karena situasinya kami kan pada saat itu didemo terus agar kami tidak melakukan action pembelaan terhadap klien kami yang notabene tidak pernah melakukan satu kejahatan. Pak Jogi, semua kita buka kok. Dan saya berharap kepada juga pimpinan Polri dari dulu saya udah berulang ya, agar ini dihimbau dia secara jujur menyampaikan apa yang dilakukan dulu menyalahi prosedural, itu aja. Pak Jogi, supaya perkara ini tidak ya. Pak Jogi pernah ketika komplain atau protes kepada penyidik mengenai hal ini, apa jawaban penyidik? Apakah bisa jadi ketika bertemu dengan saksi, bahkan juga melakukan penangkapan dan juga interogasi, didampingi oleh penyidik, Pak Ibtu Rudiana, kan ada kemungkinan seperti itu juga? Bukan begini, kalau kita melihat runut daripada faktanya, Aep ini kan memberikan informasi yang sesat kepada Rudiana, bahwa di malam itu ada kumpul-kumpul anak-anak muda di satu gang, yaitu Gang Bakti. Nah, ada sejarah antara Aep ini hubungannya tidak harmonis dengan warga setempat. Nah, informasi ini yang disampaikan kepada Rudiana pada tanggal 31 sekitar jam 2 siang. Kemudian Pak Rudiana menyampaikan satu keterangan, apabila mereka nanti ada kumpul-kumpul, tolong saya dihubungin. Nah, disinilah mulai malapetaka itu terjadi. Ketika anak-anak yang baik ini pulang dari tempat kerjanya sebagai kuli bangunan, dan sebelum masuk ke rumah mereka masing-masing, berkumpul dulu minum-minum di depan itu ada warung-warung kecil. Nah, di situ dilakukan penangkapan sekitar jam 4 menjelang jam 5. Makanya kalau kita runut di dalam laporan polisi, ini kan laporan polisi ini belum pernah dibuat sebelumnya, tetapi tindakan-tindakan yang abuse of power itu dulu dilakukan. Dan sampai di Polres Cirebon Kota, belum dilakukan interogasi, mereka sudah dipukulin sampai tidak berdaya, dan apapun kehendak polisi mereka turutin. Itu aja. Saya tangkap. Di ruang persidangan juga saudara Sudirman ini yang notabene informasi daripada kuasa hukumnya
ada semacam ketertinggalan mental, dia sudah meminta maaf kok kepada klien kami, baik sebelum disidangkan maupun setelah disidangkan, bahwa dia terpaksa melakukan suatu perkataan-perkataan yang bohong, yang menyudutkan klien kami seolah-olah klien kami adalah terlibat dalam suatu tuduhan pembunuhan tersebut. Itu nyata itu, bukan omong kosong, dan bisa dikonfirmasi kok. Ada faktanya semua itu. Baik, sekarang saya ke Pak Beni dulu. Pak Beni, bukan hanya kesalahan prosedur melakukan yang bukan tugasnya, karena ini merupakan Direktorat Narkoba, bukan untuk kasus pidana seperti ini. Tapi adalah bertemu dengan saksi yang dianggap salah oleh Pak Jogi, menghadirkan 7 dari tersangka menjadi terpidana, yang juga salah menurut Pak Jogi. Pak Beni. Ya inilah nanti yang akan ditelusuri oleh tim audit investigasi, untuk menelusuri dari awalnya. Tentunya hal-hal ini nanti akan terungkap. Dan saya yakin Pak Yogi juga akan ikut dimintain keterangannya untuk menguatkan temuan-temuan tadi. Nah dalam konteks ini pertanyaan kami adalah apakah ada koordinasi antara Kasat Narkoba yang notabene ayah korban dengan Kasat Reskrim? Itu satu. Kalau koordinasi bentuknya apa? Apakah dilengkapi dengan surat perintah? Terlebih lagi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pengawasan atasan? Ketika ada pihak yang potensial ada konflik kepentingan. Nah ini mungkin, ini baru mungkin. Kasus ini kemudian ditarik ke Polda, mungkin salah satu faktornya adalah itu. Oke, saya ke Mas Saiful ya untuk bertanya sebenarnya kapan terakhir pihak keluarga bercakap-cakap atau berbincang, berkomunikasi lah dengan Ibtu Rudiana. Dengan simpang siur kasus ini pasti keluarga kan penasaran juga, ini sebenarnya prosedur yang sudah terjadi dan sudah inkrah ini sesuai atau tidak, ini bagaimana? Iya, tentu kami sudah pernah melakukan diskusi sampai pada tahap sejauh mana koordinasi antara pihak keluarga dan Pak Rudiana. Nah, ternyata informasi yang kami dapat itu sebenarnya hanya di awal-awal saja dan bahkan sampai hanya tahapan proses persidangan. Nah, setelah tahapan proses persidangan itu selesai, nah pihak Pak Rudiana dan pihak keluarga korban dalam hal ini adalah almarhumah Vina dan keluarganya itu tidak berkoordinasi secara intens lagi setelah putusan. Namun ada catatan yang kami pegang di sini bahwa ada informasi yang kami dengar. Memang selama tahapan proses penyidikan sampai pada tuntutan dan putusan, itu pihak keluarga itu seolah-olah hanya mengikuti saja. Misalnya jadwal sidang datang, jadwal dimintai keterangan datang, hanya sebatas itu, tidak berperan semacam yang lain. Namun ada pihak keluarga juga itu bertanya-tanya, kenapa hanya 8 orang kalau toh memang ini benar ada geng motor? Itu keluarga juga mempertanyakan bahwa terlepas daripada adanya geng motor ataupun tidak adanya geng motor, semua yang telah direkonstruksikan di dalam tahapan penyelidikan sampai pada putusan, itu pihak keluarga hanya percaya-percaya saja. Kenapa? Karena memang, mohon maaf, dengan latar belakang yang kurang paham terkait dengan proses itu, mereka hanya mengikuti saja, begitu. Oleh sebab itu, semua proses peradilan, mulai dari tahapan penyelidikan sampai putusan, ya pihak keluarga hanya mengikuti saja seperti itu, Mbak. Mas Saiful, tapi ketika kasus ini viral setelah film ini kemudian muncul, keluarga pernah berbincang dengan Pak Rudiana tidak? Oh, tidak pernah, tidak pernah. Bahkan kami, Bang Hotman sendiri pun, Bang Hotman Paris telah membuka semacam hotline gitu ya, panggilan terserah. Pak Rudiana mau koordinasi kapan saja, jam berapa saja itu, Pak Hotman tentu akan membuka ruang itu. Dan bahkan Pak Hotman sendiri yang telah mend-DM lewat Instagram, telah mendapatkan nomor kontaknya, dia sudah melakukan koordinasi, tapi sampai saat ini tidak ada koordinasi tuh dengan Pak Rudiana. Nah, di sini menjadi pertanyaan bagi tim kami gitu. Apa yang kemudian disembunyikan oleh Pak Rudiana? Kenapa? Karena kami tentu sama-sama korban. Perlu ada koordinasi yang intens begitu. Nah, sedangkan Pak Rudiana seolah-olah menutup ruang itu. Nah, kami dari tim Hotman 911 mengatakan, oh ini tidak beres. Nah, oleh sebab itu perlu ada satu koordinasi yang harus dibangun oleh Pak Rudiana. Namun sampai hari ini tidak pernah. Oke.
Saya ke Pak Kudri sekarang. Pak Kudri, ini kan ada dua kemungkinan ya. Ibtu Rudiana melakukan hanya pelanggaran etik saja, membantu penyidik untuk mengungkap kasus ini karena anaknya bagian dari korban. Dan juga kesalahan fatal dalam menentukan 7 pelaku di sini. Tapi saya mau bertanya, penyidik kan juga pasti akan bertanya ini 8 orang pelaku atau 7 orang pelaku ini kapasitas seperti apa, bukti-bukti pelengkap seperti apa. Kan tidak kemudian serta-merta menerima apa yang diterima oleh apa yang dikirimkan oleh kepolisian. Itu yang dikatakan bahwa berkas itu suka bolak-balik. Seperti apa, Pak? Begini, menurut Undang-Undang Kepolisian, semua anggota Polri ya wajib kalau ada dia mengetahui ada suatu tindak pidana, wajib loh ya melapor. Ya, jadi ini. Nah, sekarang masalahnya dia melakukan tindakan kepolisian, ya. Tindakan kepolisian itu melakukan pemanggilan, pemeriksaan, upaya paksa, penangkapan, penahanan itu harus melalui prosedur. Tidak semua anggota Polri bisa melakukan tindakan kepolisian, ya, khususnya upaya paksa di dalam proses pro justisia, ya, satu perkara pidana pro justisia itu nggak semua ada ini. Nah sekarang masalahnya bagaimana sampai itu bisa terjadi? Kalau misalnya itu jelas itu bukan pelanggaran etik, itu pasti pelanggaran hukum. Ya. Jadi akibatnya kan panjang gitu loh. Nah jadi kalau pertanyaannya sekarang, apakah setiap katakan serse, jadi nggak semua serse pun yang tidak diberi tugas itu nggak bisa melakukan tindakan kepolisian dan melakukan upaya paksa, nggak bisa ini. Nah ini bagaimana ini bisa terjadi? Bisa sampai ini bisa kejadian kayak begini. Nah tadi Pak Beni bilang bagaimana pengawasan dari atasannya. Nah mesti diingat bahwa kepolisian itu bukan personal, dia institusional. Ya, dia itu atas nama Polri, nama institusi Polri. Apabila terjadi kesalahan ya di dalam tindakan Polri yang dilakukan kesalahan karena anggotanya, yang tanggung jawab sebenarnya bukan personalnya aja. Iya kan, tetapi institusinya, ya institusinya ini gitu. Jadi sekarang pertanyaannya kalau misalnya tadi seperti yang Caca bilang, bagaimana? Pasti nggak boleh, nggak bisa sembarang orang manggil, memeriksa. Nah kalau itu terjadi dan pemberkasannya, itulah seperti yang saya katakan tadi, berkasnya itu cacat hukum dan dia pasti menjadi tidak sah. Ini kan yang akibat yang harus difikirkan oleh kepolisian sekarang. Baik. Agak berat ya kita untuk menjawabnya, tapi harus kita bahas pemirsa. Nanti saya tanyakan kepada Pak Beni, bagaimana kemudian peran atasan dalam hal ini? Ada anggapan bahwa ini luar biasa sekali, Pak Ibtu Rudiana sudahlah kehilangan anak, dia melakukan tugas untuk membantu menangkap pembunuh anaknya, tapi hanya dia sendiri dipersalahkan. Padahal kita juga bisa menarik, ini siapa yang kemudian atas saya menyetujui hal ini? Sesaat lagi. Sebelum saya ke Pak Beni, kita lihat terlebih dahulu situasi di Polres Cirebon Kota pemirsa, karena ini kabarnya pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana sedang berlangsung. Tapi memang sedikit sekali informasi yang diberikan kepada rekan-rekan media meskipun rekan-rekan media ini sudah ada di Polres Cirebon Kota ini sejak siang hari hingga malam hari ini memang belum ada keterangan resmi. Benarkah Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri di sini ataukah memang sudah selesai, masih berlangsung atau memang tidak terjadi hari ini? Karena memang sedikit sekali informasi yang bisa diberikan atau kami dapatkan pemirsa untuk Anda. Tapi kalau kita mendengar informasi yang begitu berhembus kencang bahwa kabarnya memang benar hari ini pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana sudah berlangsung ataupun sedang berlangsung. Nah mengenai kapasitas OT apa yang nanti akan didalami oleh Propam Polri terkait hal ini memang pun kami belum mendapatkan informasi. Sekarang saya ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, bagaimana ya mengatakan bahwa ini kan ada satu institusi Polri. Memang betul kalau oknum yang melakukan kesalahan ya kesalahan oknum. Tapi karena ini juga bertanya-tanya ketika Ibtu Rudiana turun ke lapangan bertemu saksi, menangkap, menginterogasi. Masa atasannya nggak tahu? Ini kan juga harus dicari tahu Pak. Apakah atasannya juga harus diperiksa? Ya dalam konteks ini demi transparansi kemudian juga objektivitas tentunya menurut kami perlunya kenapa pertama
tahukah atasan bahwa Rudiana punya anak itu jadi korban? Ini dulu, biasanya kan menyampaikan rasa duka cita, segala macam. Kemudian sudah diantisipasi enggak bahwa kemungkinan dia akan ikut-ikutan, itu ada. Sehingga harusnya dicegah. Kamu nggak boleh begini, karena nanti bisa konflik kepentingan. Kamu bisa malah melanggar, malah merugikan diri kamu sendiri. Nah, langkah-langkah seperti ini penting. Ini pengawasan melekat namanya. Sehingga dalam konteks ini nanti dalam pemeriksaan tim audit investigasi maupun propam, saya yakin ini akan dipertanyakan. Sejauh mana pengetahuan itu. Kemudian berikutnya, apakah dalam proses penanganan ini ada mekanisme gelar perkara dilakukan. Sehingga pimpinan tahu, bisa mengevaluasi, bisa menilai apakah SOP-nya sudah dipenuhi, kemudian proses menggali informasi itu diperoleh kekerasan segala macam. Ini sebenarnya harusnya terdeteksi lebih awal. Nah, oleh sebab itu saya mengapresiasi dengan propam turun. Inilah wujud keseriusan pimpinan Polri untuk meyakinkan publik bahwa akan ada langkah-langkah tegas bila ada pelanggaran. Karena dampaknya serius kan, dirasakan sekarang. Ketika di awal penanganannya semua sesuai prosedur, nggak ada masalah, ya endingnya akan bagus. Tapi ini satu persatu muncul, Pak Yogi tadi sudah nyampaikan, ternyata proses ini dulu juga sudah diprotes. Nah pertanyaannya, ketika diprotes dulu apakah propam sudah turun atau belum? Ini juga nantinya menjadi bagian dari audit. Oke, Pak Jogi, kalau Pak Jogi sebenarnya sudah sempat mendalami sampai hal tersebut tidak? Apakah atasan tahu ketika Ibtu Rudiana ini membantu cukup banyak dalam kasus ini, bertemu saksi, menangkap, interogasi? Baik. Jadi begini, saya berulang kali menyampaikan, kami ditunjuk sebagai kuasa hukum daripada 5 terpidana setelah perkara ini dilimpahkan dari Kepolisian Resort Cirebon Kota ke Polda Jabar. Artinya kejadian tersebut, penangkapan tanggal 31, kami ditunjuk tanggal 26 September sebagai kuasa hukum untuk Saudara Eko, dan tanggal 11 Oktober tahun 2016 ditunjuk sebagai kuasa hukum dari 4 terpidana lainnya. Artinya ada jeda waktu yang sangat panjang, tetapi dengan demikian pun kami sudah mendapatkan informasi daripada orang tua klien kami, sudah dilakukan upaya-upaya hukum seperti melaporkan daripada tindakan-tindakan kepolisian Resort Cirebon Kota ke Propam Polda Jabar. Sudah. Entah itu apa hasilnya, kami sampai sekarang kan tidak mendapatkan tembusannya. Dan kemudian setelah kami juga ditunjuk sebagai kuasa hukum, kami juga mengirimkan surat ke Polda Jabar untuk dilakukan gelar perkara. Kami juga mengirimkan surat ke Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada mereka karena khawatir bahwa para tersangka ini, klien kami, pada saat itu masih mengalami suatu penganiayaan dan terlihat dari fisiknya. Itu kami lakukan semua, dan ada filenya di tangan kami. Nah, terhadap katakanlah upaya-upaya yang dilakukan oleh kuasa hukum terdahulu seperti mengirimkan surat ke Komnas HAM dan KY, itu kami pada saat itu tidak tahu. Yang berikutnya juga, yang informasi yang kami dapat setelah kami ditunjuk sebagai kuasa hukum, orang tua daripada klien kami tidak pernah mendapatkan akses untuk menemui anak-anaknya di Kepolisian Resort Cirebon Kota, walaupun mereka sudah minta bantuan menggunakan pengacara terdahulu. Dan yang lolos itu adalah hanya Kapi, putra daripada Pak RT, yang sekarang berbalik melawan kami, seolah-olah di malam itu bahwa anak-anak ini tidak pernah tidur di rumahnya. Padahal faktanya adalah mereka tidur setelah berpindah daripada rumah Ibu Nining. Ini kan sangat mengkhawatirkan keterangan dia di dalam ruang persidangan. Dan alhamdulillah, ya puji Tuhan nih, Saudara Liga Akbar yang dulu didesain ya oleh penyidik entah siapapun itu, bahwa dia pernah bersama-sama dengan Eki dan Tina melintas di depan SMP 11 itu, dilempari batu dan dikejar. Sekarang dalam pemeriksaan di Polda yang kami ikuti dari
dari perkembangan sudah menarik keterangannya bahwa dia tidak pernah melintas dan tidak pernah tahu apa yang terjadi. Baik, Pak Jogi. Iya, Pak. Ya. Ada. Oke. Mohon maaf, waktunya terbatas. Terakhir saya ke Pak Kudri. Pak Kudri, boleh diulangi dan ditegaskan lagi, jika terbukti Ibtu Rudiana melakukan pelanggaran baik etik atau juga prosedural yang fatal, kasus ini seperti apa? Ini sudah inkrah. Ya, kata gini, kalau ini pemeriksaan di Propam, ya ini hanya pemeriksaan etik, ya, dan karena juga pemeriksaan oleh atasannya, itu akibatnya adalah individual kepada orang yang terperiksa. Tapi kalau pemeriksaan ini karena pelanggaran hukum, akibatnya itu terhadap pemberkasan perkara ini. Kalau terbukti bahwa dari awal, ya, bahwa prosedur ini tidak diikuti, maka akibatnya semuanya ini. Misalnya contoh, tadi dikatakan dilakukan dulu tindakan kepolisian, pemanggilan, pemeriksaan, dan upaya paksa, baru dibuat LP-nya. Nah, tapi apa benar atau tidak bisa kita lihat dalam berkasnya, karena setiap tindakan penetapan tersangka dan seterusnya itu dasarnya adalah LP. Nah, tapi kalau LP-nya dibuat mundur, kan yang bersangkutan tahu, loh saya udah seminggu di sini, kenapa ini? Jadi itu akan jadi karena pertanyaan apa akibat hukumnya, itu akan semuanya berkasnya itu adalah unlawful, prosesnya itu tidak sah gitu loh. Nah, dalam kesempatan ini boleh kan nih Pak Beni ya, saya nanya ya, kan ini kejadian ini kan bukan yang pertama. Yang dahulu dalam kasusnya Sambo itu kan ketahuan bahwa ada prosedur yang nggak diikutin. Akibatnya anak buahnya itu ya percaya terhadap atasan bahwa ini. Nah, jadi pertanyaannya Pak, kira-kira pihak kepolisian mau nggak ya ini diinikan oleh publik ya bahwa prosedur-prosedur yang yang sudah dikeluarkan oleh Perkaba dan seterusnya itu diikuti atau tidak? Nah, apakah masa kita minta prosedur itu diperiksa harus ada ISO-nya, ya kan, ISO 5.000, 10.000 kan nggak mungkin. Ini karena tapi kan setidak-tidaknya membuka dirilah bahwa memang bahwa prosedur-prosedur yang sudah dibuat oleh pimpinan itu dilaksanakan. Oke, Pak Beni boleh dijawab singkat saja. Ya, yang pertama rujukan sudah ada, regulasi sudah ada. Bagaimana implementasinya, peran para atasan menjadi penting. Dialah yang mengarahkan, membina, mengawasi, menindak seandainya ada pelanggaran. Itu semua untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Baik, terima kasih Pak Beni Mamoto, terima kasih Pak Kudri, terima kasih Pak Jogi dan juga Mas Saiful. Kita tunggu karena hingga malam hari ini memang kita masih menunggu bagaimana hasil dari pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Propam Polri.